kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Masih semangat, amin. Puji Tuhan.
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyembah-Mu lebih lagi Bapa. Kamu siapkan hati kami Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku.
besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Kau terima
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu. Kalau kami boleh bersama-sama hari ini berkumpul, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Di ibadah yang kedua, GBN Sampel ini Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau baik atas kehidupan kami Tuhan. Dan sebentar kami mendengarkan sebagian daripada firman-Mu.
Kami berdoa Tuhan, Engkau berbicara kepada setiap kami. Karena kami mau siap dengar. Roh Kudus bimbing dan tuntun kami, ajar kami. Supaya firman yang akan kami belajari hari ini Tuhan menjadi kekuatan dan menjadi pedoman tuntun dalam kehidupan kami. Menjalani hari-hari kami ke depan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa besar yang Kau sudah berikan buat kami. Kematian-Mu di kayu salib, kasih-Mu yang tidak tanpa batas itu Tuhan sudah menjangkau setiap hati kami, orang-orang yang berdosa. Dan kami boleh hidup karena Engkau sudah mati buat kami. Terima kasih Tuhan, dan kami hari ini mau merayakan kebangkitan-Mu yang luar biasa, bahwa Engkau sudah menang dari maut. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata atas kehidupan kami. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk kemurahan-Mu atas kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, satu sukacita kalau boleh bersama-sama kita kembali dalam ibadah yang kedua, GBN Sampel di sore malam hari ini. Saya berdoa dan percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara ada, sukacita, damai sejahtera, dan pertolongan, berkat Tuhan ada buat kita, menyertai kita selalu dimanapun kita berada. Nah, mengucap syukur Bapak Ibu Saudara kalau kita boleh barusan saja merayakan Jumat Agung, yaitu kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Dan semua orang percaya berkabung dan mungkin berlinang air mata mengenang apa yang Tuhan Yesus sudah buat dalam kehidupan kita. Dan ini pun jadi satu inti kekristenan Bapak Saudara, yaitu bahwa Yesus datang ke dunia, Dia yang adalah Allah, karena kasih-Nya mengambil rupa hamba dan mati dengan cara yang paling hina. Supaya apa? Supaya kita beroleh hidup yang kekal. Nah, ini satu hal yang luar biasa Bapak Saudara. Dalam satu post saya di salah satu sosial media, saya menulis rangkuman dari kasih yang terbesar ini, yaitu bagaimana Tuhan Yesus mati di kayu salib adalah sebagai, bahwa ini adalah sebagai satu karya yang terbesar dari Allah, sebagai sang pencinta yang terbesar, yang memberikan hadiah yang terbesar, yaitu apa? Kasih karunia yang terbesar, ya, yaitu kasih yang terbesar, ya. Hadiah itu apa? Ya, kasih yang terbesar, yang unconditional, yang agape buat semua umat manusia. Nah, ini satu hal yang luar biasa, dan biar ini menjadi satu hal yang boleh menjadi satu hal inti dari kekristenan, dan boleh menjadi sesuatu dalam hati kita Bapak Saudara, ya, bahwa apa yang kita lakukan dan apa yang menjadi fokus kita, yaitulah salib itu, bahwa pengorbanan Kristus itulah gospel yang kita harus terus bagikan kepada orang-orang di sekitar kita, dan orang-orang yang belum mengenal tentang Tuhan, belum mengenal Yesus, bahwa ada seorang pribadi yang mengasihi mereka, ada seorang pribadi yang care sama mereka, ya, memberikan kasih yang cuma-cuma, ya, bahwa ada pengharapan dalam dunia ini, bahwa dalam segala struggle, permasalahan kehidupan, ada seorang yang peduli, dan namanya Yesus Kristus. Nah, Bapak Saudara, biar ini menjadi satu encouragement buat kita sebagai orang percaya untuk terus berjalan membawa misinya Tuhan, memberitakan Injil keselamatan ini, Injil kabar baik ini kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Bapak Saudara, ya. Nah, hari ini Bapak Saudara, saya akan membawakan satu tema firman Tuhan juga yang kita dapat dari gembala kita, yaitu diambil dari Galatia pasal 5 ayat 1 yang saya beri judul kemerdekaan yang sejati. Bapak Saudara, ya, kemerdekaan yang sejati. Nah, hari ini kita merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Yesus, ya. Kubur kosong menjadi bukti bahwa Yesus hidup. Nah, luar biasa Bapak Saudara, ya. Kalau kita boleh kita baca sama-sama dulu, mari kita buka Alkitab kita di Galatia pasal 5 ayat 1, ya. Mari kita baca Galatia pasal 5 ayat yang pertama, ya. Mari kita sama-sama membacanya. 2, 3. Kemerdekaan Kristen, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Ini satu hal yang luar biasa Bapak Saudara. Nah, kalau mau saya jelaskan sedikit bahwa latar belakang dari Paskah, ya, Paskah itu dalam bahasa Ibrani adalah Pesach, ya. Yang ini adalah suatu hari raya Yahudi untuk memperingati sebenarnya keluarnya orang-orang Yahudi dari perbudakan di Mesir.
Ya, hari raya ini berasal dari Taurat, di mana kata Pesach itu merujuk kepada pengorbanan Paskah. Ya, Paskah kuno yaitu yang dikenal sebagai domba Paskah. Kata ini juga dikatakan merujuk pada satu gagasan bahwa Tuhan itu melintasi, ya, Pasah, ya, melintasi rumah-rumah orang Yahudi selama tulah ke-10 di Mesir, yaitu bahwa anak sulung mati, yaitu ya, pembunuhan anak-anak sulung. Yang pada akhirnya hari raya ini adalah menjadi satu hari raya, satu perayaan kebebasan bagi orang Israel pada waktu itu, bebas dari tanah perbudakan Mesir, karena Musa diutus untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, ini hari yang luar biasa Bapak Saudara, ya. Mungkin hari-hari ini kita secara tubuh, kita secara fisik, kita tidak lagi mengalami perbudakan. Mungkin secara tubuh kita tidak lagi mengalami kurungan. Tetapi banyak orang hari-hari ini secara spiritual, ya, banyak orang di akhir zaman ini masih ada di bawah perhambaan. Saudara. Nah, mungkin pertanyaannya Bapak Saudara, kenapa kita masih ada di bawah perhambaan? Nah, ini kan pertanyaan besarnya seperti ini. Kenapa sih hari-hari ini banyak orang di akhir zaman masih ada di bawah perhambaan? Kalau kita lihat di Galatia, di pasal sebelumnya, Galatia pasal 4, ya, di ayat 3 di situ dikatakan, demikian pula, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Yang saya bisa ambil di sini Bapak Saudara, ya, kenapa kita masih ada di bawah perhambaan, ya? Dikatakan di sini bahwa kita sebenarnya belum dewasa, ya. Kita masih takluk kepada roh-roh yang ada dalam dunia ini, ya. Dikatakan bahwa sebelum kita akil balik, kita takluk kepada roh-roh dunia. Ya, berarti bahwa kita ini belum dewasa. Akhirnya kita masih menyerahkan kendali kita kepada roh-roh yang ada dalam dunia. Kita belum mengenal dengan benar kebenaran yang sejati itu. Kita masih belajar. Kita masih buat salah. Terkadang-kadang mungkin masih kita jatuh dalam dosa. Makanya kita perlu bimbingan, kita perlu tuntunan, kita perlu penyerahan untuk mau dididik menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar tahu akan kebenaran. Nah, memang perlu waktu Bapak Saudara, ya. Sama seperti anak-anak Bapak Saudara, ya. Saya punya anak, 2 anak kecil, dan tiap hari saya perlu kasih tahu kepada anak saya berulang-ulang, ya, memberikan arahan, memberikan nasihat dengan kasih dan lemah lembut, dengan penjelasan juga akan konsekuensi apa dari ketidaktaatan itu, ya. Harus perlu dikasih tahu, perlu waktu, dan berulang-ulang. Dan semua yang kita lakukan itu, apapun yang saya nasihatkan kepada anak-anak saya, itu semua saya berikan untuk kebaikan, ya, bukan karena untuk kehancuran, ya. Sama seperti di Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai 8 ini luar biasa, dikatakan bahwa sudah lupakah kamu, ya, akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ya, ayat 6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan yang mencambuk orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, kalau kita lihat, kita stop di sini dulu Bapak Saudara, kita melihat ini kok rasanya Tuhan kejam, ya. Kok kesannya Tuhan itu sampai itu pakai kata menghajar. Bapak Saudara, kalau kita bilang kok rasanya Tuhan kejam, nah pemahaman ini kurang tepat Bapak Saudara. Karena kalau saya mengasihi anak saya, dan saya tahu di depannya ada, misalkan contoh, ada kubangan dan ada lubang, ya, yang akan membuat dia jatuh, saya akan beritahu dia supaya jangan sampai dia jatuh. Dan akhirnya dia bisa terluka kalau sampai dia jatuh. Nah, kalau memang masih tidak mau dengar, ya terkadang akan ada hajaran Bapak Saudara. Hajaran itu supaya apa? Supaya lebih mengerti, dan jangan sampai anak saya sampai terjerumus ke situ. Nah, ini kan karena apa? Karena kasih saya. Kalau kita mengasihi seseorang Bapak Saudara, kita akan lakukan yang kita bisa untuk mengingatkan supaya orang tersebut mereka tahu akan kebenaran.
memang akhirnya saudara, ya, tentang hal-hal seperti ini nih kita sering sekali akan disalahpahami. Disalahpahami apa? Bahwa kita jahat lah, kita mencampuri urusan orang lah. Ya normal itu Bapak Saudara. Tapi kan pada akhirnya orang-orang tersebut bisa akan menilai motivasi kita. Ya, ketika mereka melihat akhirnya atau mungkin sudah terlanjur jatuh baru akhirnya mengerti, oh saya ngerti sekarang bahwa ternyata maksudmu itu sangat baik. Nah, ini saudara supaya kita mengerti akhirnya bahwa Tuhan rindu setiap daripada kita, ya, itu hidup dalam rencananya supaya kita ini nggak salah jalan, supaya kita ini nggak jatuh. Nah, makanya berbahagialah orang-orang yang mau ditegur oleh firman Tuhan dan mau berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Ya, Tuhan tuh rindu banget, rindu sekali bahwa kita hidup dalam rencananya sehingga janjinya tergenapi dalam kehidupan setiap kita. Nah, terkadang tapi kitanya ini yang tidak mau dididik, tidak mau diajar, tidak mau menjadi dewasa, mau jadi anak-anak terus. Ya, kalau mau didik mendapat teguran ya dari firman Tuhan, dari mungkin dari para leader dalam gereja, dari orang-orang yang percaya di sekitar kita, kita marah. Ya, kita tidak mau dengar. Ya, malah kita mengaccuse mereka, mengkritik aja, mengkasih feedback dan segala macam. Bapak Saudara, mari kita buka firman Tuhan. Kalau hari ini kita hari ini sama-sama belajar firman Tuhan, ya mari kita buka hati kita supaya firman Tuhan mengajar setiap daripada kita. Ya, kalau saya lanjutkan di Ibrani pasal 12 ayat 7 tadi, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Nah, ini khusus untuk orang-orang mungkin yang biasanya ketika mereka diperingatkan secara halus, oleh firman Tuhan, dikasih nasihat tetapi tidak mau untuk berbalik dan tidak mau sadar. Akhirnya mereka harus kena sesuatu yang harus menimpa mereka dulu. Nah, ini semua Tuhan izinkan supaya apa? Tetap karena Tuhan sayang kepada kita Bapak Saudara. Ya, karena kita adalah anak-anaknya yang sometimes kita harus lewati sesuatu yang kurang enak supaya kurang enak untuk daging kita ya khususnya. Supaya apa? Ini lebih baik daripada kebinasaan roh kita. Ya, Tuhan begitu sayang sehingga kalau harus daging yang ya sudah gitu daripada roh kita yang binasa ya. Makanya kita perlu jalani proses Bapak Ibu. Dalam proses kekristenan ini jangan sampai kita menyerah, jangan sampai kita menyalahkan Tuhan untuk sesuatu yang kurang baik. Terkadang apa yang Tuhan izinkan terjadi untuk membawa kita naik level Bapak Ibu. Untuk membawa kita ke satu kondisi yang lebih baik. Mungkin apa yang kita alami, mungkin apa yang kita yang rasakan saat ini kurang enak, kurang nyaman, tapi itu semua untuk kebaikan Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kalau saya teruskan di ayat 8-nya luar biasa, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran ya yang harus diderita setiap orang, maka kamu adalah anak-anak haram dan bukan anak-anak yang sah. Nah, anak-anak haram ini Bapak Saudara adalah anak-anak yang ditinggalkan ya, hidup di luar perawatan, koreksi dan asuhan dari ayahnya. Itu anak-anak haram, yang anak-anak gampang. Nah, seperti itulah hidup orang-orang yang ada di luar Kristus. Ya, bukannya Yesus nggak sayang sama mereka, bukan. Tetapi karena kehendak sadar mereka memilih untuk hidup di bawah kontrol dunia. Ya, dunialah menjadi Tuhan mereka. Ya, bukannya Tuhan nggak sayang, tapi karena kehendak bebas mereka. Mereka dengan sadar memilih bahwa saya tidak mau ada dalam Kristus. Nah, inilah Bapak Saudara, ya. Inilah supaya ini menjadi tugas buat kita ya, juga kembali dari kita dulu ya. Akhirnya kita juga bisa menjadi berkat juga buat orang-orang sekitar kita ya. Tapi memang Bapak Saudara ya, saya berdoa bukan kita orang-orang percaya yang seperti demikian ya. Kita bukan orang anak-anak yang gampang, bukan anak-anak haram ya, tapi kita adalah anak-anak Allah sehingga pada saat kita mau ditegur, kita diajar supaya semakin hari karakter kita semakin hari semakin seperti Kristus. Ya Bapak Saudara ya. Nah, itu yang pertama deh. Kenapa kok bisa sih orang masih dalam perhambaan? Karena memang belum dewasa Bapak Saudara ya. Ya, makanya kadang harus diberikan hajaran ya supaya kita berbalik ke jalan yang benar. Ya, hal yang kedua, kenapa kita bisa masih ada dalam perhambaan Bapak Saudara? Di Galatia pasal 4 ayat 4 di situ dikatakan
di ayat ke-8 di situ dikatakan bahwa dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperbahambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Jadi hal yang kedua, ya, kenapa kita masih ada di bawah perhambaan? Kalau yang pertama tadi belum dewasa. Yang kedua adalah karena di ayat 8 dikatakan karena kita tidak kenal Allah. Ini bicara tentang hidup orang-orang yang tidak mengakui keberadaan, tidak mengakui eksistensi Allah, ya, ataupun juga orang yang hidup yang tahu akan Allah, ya, tetapi tidak pernah menghidupi iman percayanya. Ya, kita sekarang ini hidup di akhir zaman, Bapak Ibu Saudara, di mana orang-orang sudah mulai meninggalkan iman percaya. Banyak sekali. Mereka tinggalkan gereja, mereka lebih percaya sains, apa yang tidak bisa dibuktikan atau dilihat oleh mata secara langsung adalah buat mereka omong kosong. Ya, sehingga iman, kemudian agama, kepercayaan tentang sesuatu, kepercayaan bahwa adanya Tuhan buat mereka adalah suatu kebodohan buat mereka. Ini bukan satu omong kosong, ya. Dan adapun orang-orang yang katanya Kristen, ini even worse-nya, tapi ternyata itu mereka cuma sebagai atribut, Bapak Saudara, ya, atau KTP-nya saja Kristen, tapi tidak pernah mengenal siapa Kristus itu, apalagi menghidupi Kristus itu. Ya, Bapak Saudara, ini menyedihkan, Bapak Saudara, karena data sensus, makanya ini data sensus di Australia tahun 2021 mengatakan bahwa Australia sedang mengalami resesi agama. Ya, sekitar 40% populasi menyatakan bahwa mereka tidak lagi punya agama. Mereka they have no religion. Nah, menyedihkan, Bapak Saudara, negara yang dibangun dengan dasar firman Tuhan, tetapi tahun-tahun berjalan mereka mulai meninggalkan Tuhan. Gereja dijual menjadi pub, gereja dijual jadi tempat entertainment, lebih laku jadi bisnis daripada jadi gereja, tidak menghasilkan uang. Bapak Saudara, sehingga sedih. Banyak sekali orang-orang di Australia, ya. Kita sering dengar ini. Pertama-tama datang, semangat sekali ingat, ya, untuk mereka ingat kuduskan hari Sabat. Tapi karena Bapak Saudara, tekanan hidup begitu sulit di Australia, biaya tempat tinggal, biaya hidup begitu mahalnya. Akhirnya apa? Tekanan hidup. Kondisi lingkungan di Australia membuat mereka perlahan-lahan menjadi hamba dunia. Mengorbankan waktu mereka baca firman, mengorbankan waktu mereka berdoa, mengorbankan waktu persekutuan mereka, mengorbankan waktu mereka ke gereja, Bapak Saudara. Supaya apa? Saya dapat lebih banyak uang sehingga saya bisa hidup nyaman di negara ini dan saya dapat boleh beroleh the Australian Dream. Ya, kalau di sini bilang, the Australian Dream adalah ketika saya bisa punya PR, izin tinggal di sini secara permanen, dan saya bisa punya rumah di sini, ya, di Australia. Bapak Ibu Saudara, ingat firman Tuhan, ya, jelas mengatakan Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah nggak akan menambahi, Bapak Ibu Saudara, ya. Filipi 4 ayat 19 juga berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, kembali kepada kita. Apa kita mau ngoyoh-ngoyoh mati-matian cari segala sesuatu dengan kekuatan kita, atau kita mau andalkan Tuhan yang akan mencukupi segala kebutuhan kita? Ya, saya percaya selama kita nggak malas, selama kita nggak malas-malasan, karena firman Tuhan jelas orang malas nggak usah makan. Ya, di 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, jangan ia makan. Ya, udah jelas. Dan yang kedua adalah ketika kita melakukan yang benar. Pemazmur bilang, katakan dengan jelas bahwa dia dan anak-anaknya gak akan ngemis kok minta roti. Ya, jadi ketika kita benar-benar, jadi dalam kehidupan kita, Saudara, tekanan ya financial, apalagi sekarang secara global gitu, bagaimana inflasi dan semua financial sedang digoncang hari-hari ini, Bapak Saudara. Tapi bisa nggak kita pegang, kita pegang firman Tuhan ini supaya apa? Kita nggak dibawa perhambaan. Kita kenal Allah, siapa yang kita sembah, kita kenal Dia.
Ya, kalau orang-orang nggak kenal ya wajar aja, karena mereka nggak tahu siapa yang mereka semua. Yang kita semua adalah Allah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Jadi kalau kita kenal dengan benar, maka begitu mudah kita untuk bisa percaya akan firman-Nya dan bahwa Tuhan Engkau yang akan mencukupkan segala yang kami perlu. Berkat Tuhan yang jadikan kaya. Ya, semua berkat-Nya, semua apa yang dari Dia, ya, apa yang kita punya saat ini pun dari Dia. Oleh karena itu ketika kita tahu itu, ya, bahwa Tuhan pasti cukupkan, ya, jadi kita nggak akan melenceng ke kanan kemari, dan akhirnya kita nggak lagi di bawah perhambaan dunia, harus ngikutin apa yang dunia bilang, harus sama seperti orang, ya, kerja akhirnya 7 hari nggak ada stop. Akhirnya apa, saudara? Sedihnya mereka punya uang banyak tapi nggak bisa juga menikmati. Untuk apa semuanya? Jadi Bapak Saudara, ya, kita belajar hari ini. Jadi ini semua adalah dua arah, Bapak Saudara, ya. Dua arah artinya bahwa jangan sampai ini kita salahkan Tuhan, bahwa kok sampai saat ini saya juga belum terima apa-apa, financial juga masih susah-susah seperti gini. Ya Bapak Saudara, ini ada dua arah, Bapak Saudara, bahwa ada satu part yang kita harus buat juga. Kita nggak boleh malas, ya. Kita tidak boleh tidak malas, dan juga kita harus percaya kepada Tuhan, ya. Padahal kan Tuhan sudah kasih kita ini talenta, Bapak Saudara. Ya, Tuhan sudah kita keterampilan dalam kehidupan kita. Pasti setiap daripada kita ada sesuatu, satu gift yang Tuhan sudah beri. Makanya apakah kita mau pakai atau tidak, ya. Dan juga bagaimana kita juga bisa melakukan kebenaran, ya, melakukan hal-hal yang jujur. Jangan sampai kita nggak jujur sehingga akhirnya apa? Kita menjerumuskan diri kita sendiri ke dalam perhambaan dunia, dalam kurungan lebih parahnya, Bapak Saudara, ya. Jadi benar-benar as long as kita tidak malas dan selalu melakukan yang benar, saya percaya Tuhan akan menyediakan apa yang kita perlu, Bapak Saudara, ya. Jadi memang firman Tuhan ingatkan kita betul hari ini. Ya, jangan sampai kita diperhamba oleh ilah zaman ini. Banyak banget, Saudara. Ya, jangan pikir bahwa setan iblis zaman ini itu bentukannya yang serem-serem, gak ada kepala, perut gak tutup lah dan segala macam. Gak ada. Ilah zaman ini dibungkusnya hari-hari ini yang baik. Pekerjaan, cari uang buat keluarga, bagus toh, baik kan? Ya, jabatan makin tinggi, punya kuasa, alasannya supaya bisa bantu orang, Pak. Ya, sampai atas akhirnya bukannya bantu malah banting orang, ya, menindas orang. Ya, sedih Bapak Saudara kalau saya baru-baru ini tuh lihat sering artikel, kemudian video bagaimana anak pejabat, mungkin kita tahu ya, gaya hidupnya yang hedon, lalu menghajar seorang remaja, akhirnya sampai koma, akhirnya ditangkap polisi, sampai akhirnya masuk bui. Dan tidak hanya itu, bapaknya pun akhirnya jadi tersangka korupsi, masuk rumah tahanan juga. Bapak Saudara, sedih. Apakah ini yang namanya merdeka? Ya, kalau dikatakan di sini hari ini kita mau merasakan kemerdekaan yang sejati, apakah ini yang namanya merdeka? Ya, apakah ini yang namanya bebas, Bapak Saudara? Nah, Bapak Saudara, oleh karena itu ada kabar baik, Bapak Saudara, buat kita semua. Kabar baiknya adalah bahwa kita ini bukan lagi hamba, Bapak Saudara, tapi kita semua adalah ahli waris. Karena apa? Ya, kita nggak lagi di bawah perhambaan karena kita ini ahli waris. Ya, kita lihat di Galatia pasal 4 ayat 5. Di situ katakan bahwa ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Wow, ini satu hal yang luar biasa, ya, bahwa kita bukan lagi hamba tetapi ahli waris. Karena apa? Penebusan Kristus atas hidup kita. Wow, ini luar biasa Bapak Saudara. Barusan kita merayakan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kematiannya itu karena cintanya buat saudara dan saya. Kita yang seharusnya di sana, Bapak Ibu. Kita yang seharusnya ini sudah berdosa. Kita yang harusnya nanggung itu semua. Kita banyak buat salah. Kita harusnya terima hukuman. Karena apa? Upah dosa ialah maut. Ya, jelas. Sebab upah dosa, Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia, atau bahasa aslinya karisma, atau hadiah untuk kita yang ini gak layak ini. Itu cuma-cuma, tapi ini cuma-cuma tapi nggak murahan Bapak Saudara, karena dibayar dengan darah yang mahal, darah anak domba Allah, ya. Jadi tetapi karunia
Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wow, ini luar biasa Bapak Saudara. Jadi karena penebusan Kristus atas kehidupan kita, ya kita nggak lagi diperhamba. Ya, kita ini ahli waris. Kita tidak lagi di bawah perhambaan ketika kita sadar dan kita akui bahwa Yesus Kristus yang adalah Tuhan mau datang ke dunia. Ambil rupa hamba Bapak Saudara. Meninggalkan semua keilahiannya, hak keilahiannya untuk menebus kita, selamatkan kita yang selama ini mungkin kita terbelenggu dalam penjara dosa, dalam penjara pekerjaan atau penjara jabatan dan penjara-penjara lainnya. Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Dan ini yang luar biasa, penebusan Kristus menghasilkan status kita dipulihkan. Dari status kita yang dulunya terpidana, kita sekarang terselamatkan. Status kita yang dulunya kita nggak ada apa-apanya, tapi sekarang kita bangga menjadi anak-anak Tuhan. Haleluya Bapak Saudara ya. Jadi kalau kita tahu status kita adalah anak-anak Allah, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, nggak gampang kita akan jual atau tinggalkan status kita untuk menjadi hamba dunia lagi. Ya, karena kita tahu, status ini lebih baik daripada status yang ada dalam dunia saat ini. Wah, luar biasa Bapak Saudara ya. Jadi itu yang pertama. Bahwa kabar baiknya untuk kita bisa lepas ya, bahwa kita ini bukan lagi hamba tapi ahli waris karena penebusan Kristus dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita bukan lagi hamba tetapi ahli waris karena yang kedua, di ayat 6, Galatia pasal 4 ayat 6, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi yang kedua, kita ahli waris karena roh Allah yang tinggal dalam kita, sehingga kita bisa panggil ya Aba, ya Bapa. Wow, ini luar biasa Bapak Saudara. Dari semua tempat di alam semesta ya, yang Tuhan bisa berdiam dan tinggal, Dia pilih untuk tinggal dalam kita, dalam hidup kita, dalam hati kita. Wow, ini luar biasa Bapak Saudara. Orang penting aja, tamu aja datang ke rumah kita, kita rapihin, kita bersihin supaya mereka nyaman tinggalnya. Nah, apalagi ini Allah yang segala-galanya, ya, yang pencipta langit bumi dan segala isinya mau tinggal dalam kehidupan kita. Masa kita nggak persiapkan yang baik-baik Bapak Saudara? Tubuh kita ini kan bait Allah. Jangan kita cemarkan dengan rokok. Mari Bapak Saudara yang masih merokok, lepas. Buang rokokmu. Kepulan-kepulan asapmu itu yang sedang melecehkan Tuhan. Ya, kita cemarkan tubuh kita mungkin dengan drugs, obat-obatkan. Mari lepaskan dalam nama Yesus. Buang itu semuanya. Ya, mungkin kita masih cemarkan tubuh yang adalah bait Allah ini dengan apa? Pornografi. Stop dalam nama Yesus. Tidak ada lagi. Ya, mungkin kita cemarkan kehidupan kita dengan penyelewengan, selingkuh dan hal lain sebagainya. Hentikan, bertobat dalam nama Yesus. Minta ampun, kembali pada Tuhan dan kembali kepada pasanganmu. Ya, mungkin kita juga cemarkan dengan banyak hal lain, mungkin suka bohong dan perkataan-perkataan dusta. Stop. Mulai perkatakan kebenaran. Ya, ingat statusmu bukan lagi anak-anak dunia. Engkau adalah ahli-ahli waris kerajaan surga. Ya, Bapak Saudara, satu hal luar biasa buat kita kalau kita bisa panggil Allah ya Aba, ya Bapa. Sementara agama lain penghormatannya nggak bisa sedekat ini Bapak Saudara. Karena itulah kekristenan ini bukan agama yang isinya cuma peraturan tata tertib yang dibuat manusia. Karena akhirnya kalau apa yang cuma peraturan seperti itu, yaitu buatan manusia saja. Tetapi kekristenan bicara relationship, bicara hubungan yang dekat, bicara hubungan yang intim. Oleh karena itu saudara, ya, penebusan dari Kristus itu menghasilkan keintiman dalam hubungan. Ya, penebusan Kristus mengubah status kita. Tapi penebusan Kristus itu juga menghasilkan satu keintiman dalam kehubungan kita. Kita bisa panggil ya Aba, ya Bapa. Ya, yang tadinya nggak kenal, sekarang kita mengenal dan dikenal. Wow, ini luar biasa Bapak Saudara. Sehingga waktu kita merenungkan firman-Nya, waktu kita menyembah, ya, waktu kita berdoa, kita sedang komunikasi Bapak Saudara. Ya, itu bicara dua arah, bukan satu arah. Kita sedang bangun hubungan Bapak Saudara. Ya, saya percaya ini yang membuat kita nggak lagi dalam perhambaan. Karena kita tahu di dalam Yesus
ada kemerdekaan. Dia sudah menang dari maut. Dia sudah kalahkan dunia. Dia sudah genapi semua hukum Taurat. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya dapat beroleh hidup yang kekal. Nah, ini ada peringatan Bapak Saudara. Peringatan di ayat 9. Galatia pasal 4 ayat 9. Peringatannya adalah, tapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Ini peringatan Bapak Saudara. Waktu kita sudah kenal Allah, lebih baik lagi kita sudah dikenal. Bagaimana kita bisa akhirnya balik lagi ke roh-roh dunia yang sementara ini dan mau memperhambakan diri kita lagi Bapak Saudara. Ini yang sedang terjadi di akhir zaman Bapak Saudara. Ketika orang-orang sudah dalam Tuhan, melayani secara luar biasa, tapi akhirnya mereka jatuh juga. Akhirnya melacurkan diri lagi ke dalam dunia. Bapak Saudara, satu kesedihan. Mungkin pertanyaannya, ya Bapak Saudara, kok bisa ya Pak? Yang dulunya dia sungguh-sungguh loh, serius ikut Tuhan, tapi ternyata akhirnya jatuh juga. Ya, setelah Tuhan menuntun Bapak Saudara, ini satu hal yang saya renungkan. Setelah Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dan bebas dari perbudakan Mesir, Israel juga jatuh bangun Bapak Saudara dalam penyembahan berhala, yaitu ilah-ilah di tanah yang mereka diami, yaitu apa? Baal dan Asyera. Bayangkan Saudara, mereka sudah lihat bagaimana Tuhan menulahi Mesir dengan begitu dahsyat, dan Tuhan bawa mereka keluar. Ya, mereka melihat laut merah, laut terbelah di depan mata mereka. Ya, semua kejadian-kejadian ajaib, and yet mereka menyimpang daripada Tuhan. Ya, mereka akhirnya tertarik lagi dengan ilah-ilah yang mereka percaya sebagai dewa matahari atau dewa cuaca, yaitu Baal, atau dewi kesuburan dan dewi seks, yaitu Asyerah itu Bapak Saudara. Ya, dan kenapa bangsa Israel bisa jatuh? Kalau kita pelajari Bapak Saudara, kenapa bangsa Israel bisa jatuh? Padahal mereka sudah bebas dari Mesir. Mereka sudah mendapatkan yang katanya kemerdekaan itu, kebebasan itu. Yang pertama, ya, kalau kita lihat di Bilangan pasal 25, di situ kita bilang, kita bisa lihat kalau Bapak Ibu baca sendiri nanti. Bilangan pasal 25 ayat 1 dan 2. Karena mereka buka celah. Ya, ada amoralitas seksual dengan perempuan Moab, yang akhirnya mengajak mereka untuk mempersembahkan korban kepada ilah-ilah mereka. Bapak Saudara, ketika kita buka celah, ya jangan sampai kita buka celah. Ketika kita buka celah, ya apakah ada persatuan antara gelap dan terang? Nggak bisa. Ya, tapi ketika kita buka celah yang tadinya bisa saya bawa kok Pak ke dalam Kristen. Iya, kalau bisa. Kalau enggak, akhirnya kejatuhan. Dan ini yang menjadi alasan kenapa mereka bisa balik lagi, padahal mereka sudah bebas dari Mesir. Mereka jatuh karena kesalahan mereka sendiri. Mereka buka celah ya kepada dosa, buka celah kepada iblis untuk masuk dalam kehidupan mereka. Dan yang kedua, kenapa bangsa Israel bisa jatuh padahal mereka sudah bebas dari Mesir? Karena tekanan dari lingkungan sekitar mereka. Kalau kita lihat 1 Samuel pasal 8 ayat 5 dan ayat 20, kita bisa lihat di situ bahwa ada tekanan, ada peer pressure buat mereka. Bangsa Israel mau seperti bangsa-bangsa di sekitarnya. Kok mereka itu menyembah Baal, menyembah Asyera. Nah, sering Bapak Saudara, kita ini sering mau pengen sama seperti orang. Ya, karena kita hidup di dunia, kita kalau nggak sama seperti mereka, kita dikucilkan. Ya, karena kita mungkin pergi ke gereja, kita mungkin sungguh-sungguh kita muji nyembah, buat dunia mungkin satu kebodohan. Dan ketika kita melihat itu dan orang-orang lingkungan sekitar kita bilang, kamu itu kuno, masih percaya begituan dan segala macam. Bapak Saudara, ya, peer pressure yang bisa membuat kita untuk kembali lagi jatuh. Ya, ketika kita nggak stand firm. Ya, ketika kanan kiri bilang kita dan kita pengen seperti mereka. Ya, karena apa? Kembali lagi. Karena kita nggak dewasa. Karena kita nggak kenal siapa Tuhan yang kita sembah. Dan kita nggak stand firm dalam firman-Nya. Nah Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu, ya, Galatia pasal 5 ayat 1 yang menjadi bahan topik kita, kemerdekaan yang sejati hari menjadi jawaban buat kita. Ya, bahwa apa di sini? Ternyata, ya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, ini yang kita harus garis bawah, sungguh-sungguh merdeka. Ya, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, ternyata Bapak Saudara, mungkin selama ini kita ketipu. Ya, kemerdekaan kita palsu, Bapak Saudara. Masih KW, ya.
jadi Kristen, sudah melayani, jadi leaders lagi. Hidupnya mungkin katanya sudah berbaharui, semuanya baik, semuanya nyaman. Lalu satu hari jatuh buat kesalahan besar, lebih parahnya lagi, pada saat buat kesalahan besar itu pun dia tidak sadar kalau dirinya salah. Maksud saya, mungkin pada saat itu mereka kena masalah, banyak pergumulan, persoalan menimpa, akhirnya mulai mempertanyakan Tuhan. Katanya, dalam Tuhan ada kemerdekaan, tapi kok hidup saya dibelenggu ini, itu, dan segala macamnya. Nah, oleh sebab itu Bapak Saudara, firman Tuhan hari ini, Galatia pasal 5 ayat 1, mengingatkan kita. Ada 3 poin sederhana, saya mau tutup dengan ini. Yang pertama, untuk kita bisa terima kemerdekaan yang sejati, atau kebebasan yang sejati. Nomor yang pertama, ya, dikatakan di ayat 1 ini, Kristus yang telah memerdekakan kita. Jadi, yang pertama, untuk kita bisa terima kemerdekaan yang sejati, bahwa Kristuslah pusat hidup kita. Kemerdekaan yang sejati itu, saudara, bukan waktu kita bisa hidup bergelimang harta, bukan. Kemerdekaan yang sejati bukan waktu kita bisa hidup semau kita, bukan. Namun kemerdekaan yang sejati adalah waktu di mana kita bisa melakukan kehendak Tuhan dan menyenangkan hatinya. Itu kemerdekaan yang sejati. Ya, bebas dari tekanan dunia yang membuat kita menjadi hamba dunia, Bapak Saudara. Sehingga kita tidak punya lagi sukacita, mungkin damai sejahtera. Karena kalau kita menjadi hamba dunia, ya kita nggak punya. Ya sukacita, nggak punya damai sejahtera. Karena apa? Terus dikejar, terus sama kenikmatan dunia nggak akan pernah habis. Kenikmatan yang sementara dan nggak pernah habis. Oleh karena itu, Bapak Saudara, mari hari ini untuk kita bisa mengalami kemerdekaan. Ya, tahun ini tahun 2023, ya, mari kalau kita mau sama-sama lepas dari semua perhambaan dunia, tekanan-tekanan dunia, mari kita menjadi orang-orang yang bebas, orang-orang yang sungguh bebas, bukan KW, Bapak Saudara. Kemerdekaan kita sejati. Karena apa? Kristus yang jadi pusat hidup kita. Oleh karena itu, jadikan Yesus prioritas tertinggi dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, Bapak Saudara. Yang kedua, ya, dikatakan di sini bahwa berdirilah teguh. Ini berbicara tentang ketekunan kita untuk tinggal dalam firman-Nya. Ya, konsistensi kita dalam hubungan kita dengan Tuhan itu yang menjadi key, yang menjadi kunci utama. Ya, jangan sampai kita itu pada saat kita belajar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, kita cuma pakai otak saja supaya kita semakin lama semakin tahu, ya. Percuma, Bapak Saudara, ya. Kita makin tahu, makin pinter firman Tuhan, makin pro dalam teologi, gelarnya banyak, tapi nggak ada guna, Bapak Saudara, kalau kita cuma baca dengan otak, tetapi tidak pernah direnungkan, tidak pernah masuk dalam hati kita, percuma. Ya, oleh karena itu, mari ketika kita baca renungan firman, kita buka hati kita supaya apa? Ketika kita baca firman, kita mau taat akan firman Tuhan, kita lakukan dalam kehidupan kita, Bapak Saudara, ya. Karena itu, untuk kita bisa berdiri teguh, untuk kita bisa berdiri teguh di atas kebenaran firman, ya, tidak bisa cuma kita dengar, perlu kita aplikasikan juga sehingga nyata imanmu dilihat oleh semua orang. Nah, itu yang kedua, Bapak Saudara, ya. Jadi berdirilah teguh itu bicara masalah ketekunan kita untuk tinggal dalam firman. Dan yang ketiga, Bapak Saudara, dikatakan dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ini bicara komitmen, Bapak Saudara, ya. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Intinya jangan lagi balik, Bapak Saudara, ya. Kita dulu sudah di situ, sudah tahu, ya. Tapi Tuhan sudah tebus, Tuhan sudah bawa keluar. Ya, mari kita punya komitmen, ya. Kalau Tuhan sudah korbankan, ya, dirinya di atas kayu salib buat kita, kasih yang begitu besar, ya, yang nggak bisa dibayar dengan apapun, yang sebenarnya kita di situ, kita nggak layak sebenarnya untuk hidup, tapi kita hari ini bisa mendapatkan hidup yang luar biasa dan hidup yang kekal, jaminan hidup kekal. Ya, mari, ya, kita berkomitmen, ya, ikut Dia, ikut Yesus sepenuh hati, ya, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back. Ya, jadi jangan menyerah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita ikut Tuhan, karena saya percaya bahwa Dia pun tidak menyerah. Waktu Dia di atas kayu salib sampai akhir hidupnya. Sampai Dia mati di atas kayu salib. Dan sampai Dia bangkit pun, ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah menyerah atas kehidupan kita. Ya, manusia.
yang diciptanya. Ya, dia mengasihi semua manusia. Ya, tapi kembali daripada kita, apa pilihan kita? Bagaimana respon kita hari ini? Ya, mari sama Bapak Saudara, ketika kita bisa menaruh Kristus menjadi pusat hidup kita. Kita bisa ketekunan kita dalam tinggal dalam firman-Nya dan komitmen kita. Ya, 3 hal ini, maka kita akan melihat ya kemerdekaan yang sejati terjadi dalam kehidupan kita, dan kita melihat pertolongannya, mujizatnya nyata atas kehidupan orang-orang percaya. Haleluya. Mari kita berdoa Bapak Saudara. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau sudah sungguh amat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu. Engkau sudah berbicara luar biasa kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, materaikan firman ini berbicara lebih dahsyat lagi ke dalam kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan. Supaya kami mau terima sungguh-sungguh kemerdekaan yang sejati yang daripada Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Kami mau taruh Engkau menjadi pusat kehidupan kami, prioritas kehidupan kami. Kami mau bertekun di dalam firman-Mu, dan kami mau komitmen bahwa there is no turning back, and we will follow you until seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu berdoa buat anak-anak-Mu yang hari ini dimanapun berada mengalami pergumulan, mengalami masalah. Tuhan, Engkau akan memberikan jalan keluar yang terbaik Tuhan pada waktunya, pada waktu-Mu yang terbaik Tuhan buat anak-anak-Mu. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa buat yang sakit akan disembuhkan. Ada yang mengalami masalah-masalah pelik, Tuhan, Engkau akan memberikan jalan keluar buat setiap daripada mereka. Kami mengucap syukur Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat gereja-Mu GBN Sampel, buat senior pastor kami Bapak Ivan Sitompul dan semua jajaran leaders yang ada. Engkau berkati gereja-Mu supaya semakin maju, semakin giat dalam memberitakan kebenaran Injil firman Tuhan ini Tuhan. Dan biar gereja-Mu diberkati dimanapun berada di Indonesia dan di Australia. Tuhan, juga hamba-Mu berdoa untuk minggu-minggu ke depan yang ada, anak-anak-Mu harus menjalani hari-hari yang ada Tuhan, biar Engkau beserta dengan mereka dan jangan pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk negara Australia, negara Indonesia di mana kami tinggal, biar berkat-Mu tercurah, biar kesejahteraan kota ini ada, karena kami percaya Engkau memberkati negara kami, Engkau memberkati kota di mana kami tinggal Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah selesai mendengar firman-Mu, dan biar terus Roh Kudus mengajar setiap kami, dan bukan hanya berhenti di sini, tapi kami mau aplikasikan firman-Mu Tuhan, menaruh Engkau menjadi posisi tertinggi dalam kehidupan kami. Kami mau kembalikan Tuhan the throne in our heart, yaitu Engkaulah yang duduk di atas tahta kehidupan kami, sehingga kami percaya Tuhan, kami akan terus berdiri teguh atas firman-Mu, dan kami akan terus komit, kami gak akan nyerah Tuhan, kami akan terus maju menghadapi semua tantangan yang ada. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh amat baik. Kami mengucap syukur hari ini, dan kami akan sama-sama menerima berkat yang pada Engkau Tuhan. Mari sama-sama Bapak Saudara kita angkat tangan kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati engkau dimanapun engkau berada, terus menjadi berkat, dan hiduplah sebagai orang-orang yang merdeka, menerima kemerdekaan yang sejati daripada Allah, dan berkat yang daripada Tuhan tercurah buat kita semua. Terima kasih, terimalah semua berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Saudara yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati.